Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Adira Pratama Putri dari kelas 11 IIS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Bisa dilihat ada 5 materi di samping merupakan pembahasan secara urut tentang teks eksplanasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian. Kedua, ciri-ciri. Ketiga, struktur. Keempat, kaidah kebahasaan. Dan kelima, contoh. Yang pertama, pengertian. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab dan akibat proses. Lalu gimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kenali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi sebagai berikut. Kedua, ciri-ciri. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi antara lain informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang berisi keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas, fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Ketiga, struktur. 1. Identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Keempat, kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan kalimat pasif. 2. Menggunakan konjungsi kasual dan waktu. 3. Terdapat istilah ilmiah. 4. Menggunakan kata kerja dan rasional. 5. Bersifat informatif. Kelima, contoh. Contoh kalimat teks eksplanasi. Banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, bukan? Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat, penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Penyebab alami banjir sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah airnya akan menjadi aliran permukaan runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya tergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya,
ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6-20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan menjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase daerah resapan dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Seperti kita lihat di gambar di samping, pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu teks eksplanasi? Kita udah belajar lengkap ya, mulai dari pengertian, ciri-ciri teks eksplanasi, kaidah kebahasaan, sampai struktur teksnya. Semoga dapat membantu kalian untuk mengenali teks eksplanasi di kemudian hari. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.